juga Bu Pujastuti. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, kabarnya baik, sehat. Bu Tuti bagaimana? Alhamdulillah baik, sehat. Mohon maaf ini Bu, saya mengganggu waktunya. Saya ini CGP angkatan 10. Nah, dalam pelaksanaannya saya dalam modul 3.1 ada tugas membuat demonstrasi kontekstual, sehingga saya mohon maaf sekali mengganggu waktunya Ibu. Bisa wawancara sebentar? Bisa, silakan. Selama ini pasti tentunya Ibu menghadapi kondisi di mana ada banyak keputusan yang sama-sama benar ya Bu. Nah, yang saya tanyakan bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang termasuk merupakan dilema etika atau bujukan kebijakan supaya ternyata sebuah kondisi itu benar sama-sama benar kondisi dilema etikanya. Selama ini keputusan atau permasalahan yang saya hadapi itu apabila ada yang merupakan dilema etika atau bujukan moral kebajikan, itu yang pertama kali saya analisis dulu kasus itu, mana kasus itu yang kita dilihat, kemudian mana yang merupakan yang termasuk dalam dilema etika itu. Kemudian dari kasus itu nanti kalau sama-sama benar, tidak ada pelanggaran hukum atau pelanggaran aturan yang ada, yaitu nanti kita pilih dulu mana yang merupakan dilema etika, mana yang merupakan bujukan moral. Meskipun semuanya sama-sama baik, itu nanti kita buat prioritas yang didahulukan terlebih dahulu dalam menyelesaikannya. Iya, baik, terima kasih. Jadi memang setiap kondisi itu tidak selalunya sesuai harapan ya. Jadi ada ternyata kondisi di mana dua hal memiliki kebenaran yang sama. Betul, sama. Nah, dari kepentingan yang sama benar-benar ini, bagaimana Ibu dalam mengambil keputusan yang diprioritaskan itu yang seperti apa? Saya dalam mengambil keputusan itu karena saya tidak sendiri. Di sekolah itu kita punya tim, yaitu saya bermusyawarah dengan tim tersebut, yaitu dengan sama rekan guru, dengan komite dan juga wali murid untuk menentukan keputusan mana yang akan diprioritaskan terlebih dahulu, mana yang akan diselesaikan dahulu. Luar biasa sekali ya Ibu, sudah mengkolaborasikan berkolaborasi dengan warga sekolahnya. Nah, ketika dalam berkolaborasi tersebut, Ibu dalam mengambil langkah-langkah jadi pertahapan dalam pengambilan keputusan itu yang dilakukan selama ini seperti apa? Ya, yang pertama kali yang saya lakukan itu tentunya kita pertama kali mengidentifikasi masalah dulu, mengidentifikasi kasus yang ada tersebut. Kemudian setelah kita identifikasi, kita mengumpulkan informasi. Jadi kita tidak hanya mendapatkan informasi dari sudah pihak, tapi kita mengumpulkan informasi dari berbagai pihak, sehingga kita mendapat banyak masukan untuk bisa kita pertimbangkan dalam pengambilan keputusan. Setelah mengumpulkan informasi, kemudian kita mencari solusi. Yang tadi bilang berkolaborasi dengan semua warga masyarakat, dengan warga sekolah, kita berkolaborasi mencari solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Setelah mencari solusi, kita bermusyawarah kembali untuk menentukan keputusan yang terbaik yang kita perankan, kita laksanakan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Berarti semuanya runtut ya Bu? Runtut, terstruktur dalam pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Ibu. Nah, dari runtutan tersebut tentunya ada langkah yang paling efektif ya Bu, yang dalam pengambilan keputusan dilema etika itu menurut Ibu langkah yang paling efektif, yang paling benar dalam pengambilan keputusan ketika mengalami kasus dilema etika itu apa yang paling efektif? Yang paling efektif menurut saya yang paling efektif yaitu kita memanggil secara personal untuk menyelesaikan kasus tersebut, sehingga kita nanti dengan perlu pertimbangan rasa tidak sampai merugikan orang lain, tidak sampai menyinggung orang lain. Jadi kita cari jalan terbaiknya dengan
memanggil secara personal menghadapi kasus tersebut. Ya, memang kalau dipanggil secara personal otomatis yang bersangkutan lebih paham gitu, soalnya tidak kolektif, tidak terlalu banyak merasa dimanusiakan. Iya, betul sekali. Biasa itu ya, berarti bijaksana sekali. Dari tadi rangkaian Ibu menjawab tadi, kira-kira dalam mengambil keputusan yang menghadapi kasus dilema etika ini, tantangan yang paling berat menurut Ibu dalam pengambilan keputusan yang berkenaan dengan kasus dilema etika ini apa tantangannya? Tantangan paling berat ya dalam keputusan ini tentunya ada hal yang tidak kita sukai ya, itu yang kita tidak kita sukai, tapi kita juga harus berusaha untuk menahan emosi kita sehingga apa yang tidak kita sukai itu tidak sampai terluapkan dan tidak menyinggung personal tersebut. Kemudian kita harus memberikan yang terbaik, jangan sampai membuat kerugian pada orang tersebut. Intinya kita harus bisa menahan diri, menahan emosi agar tidak mempengaruhi apa yang menjadi keputusan di sana. Berarti sebagai seorang pemimpin harus berjiwa besar ya, harus memahami kondisi situasi sosial sabar. Jadi saya jadi banyak belajar ya. Ternyata memang kondisinya tidak semudah yang dibayangkan. Ya, mudah sekali. Iya, betul sekali. Kemudian ketika Ibu dalam mengambil keputusan yang berkenaan dengan dilema etika itu, apakah Ibu memiliki jadwal khusus dalam pengambilan keputusan atau pengambilan keputusan itu diambil secara langsung diselesaikan di tempat? Jika kita mempunyai suatu permasalahan kasus untuk menentukan keputusan itu, kita melihat dulu seberapa rumit kasus yang kita hadapi itu. Kalau kasus itu tidak termasuk kasus yang besar, hanya kasus yang kecil, bisa kita selesaikan dalam waktu itu. Namun jika kasus itu ternyata rumit, perlu tahapan-tahapan penyelesaian, yaitu kita membuat jadwal khusus untuk menyelesaikan kasus tersebut. Dan kita tergantung kerumitan dari kasus yang kita hadapi. Kalau kecil bisa langsung diselesaikan dalam waktu itu, kalau kasus itu rumit, kita harus membuat jadwal untuk tahapan-tahapan penyelesaiannya. Jadi kalau kasus itu memang berat, perlu pemikiran yang betul ekstra ya, jadi tidak tergesa-gesa. Betul sekali yang betul jawaban Ibu. Memang setiap kasus harus diperhitungkan berat atau ringan kasus supaya tidak salah dalam mengambil keputusan. Kemudian ketika ada tadi disampaikan kasus ringan, berarti ada faktor yang mempermudah otomatis nggak? Kira-kira faktor yang mempermudah dalam pengambilan keputusan yang sesuai dilema etika itu, faktor yang paling mempermudah dalam pengambilan keputusan itu apa? Jika kasus itu ringan, tetap kita tidak bisa menentukan menyelesaikan kasus itu sendiri. Tadi saya punya tim yang namanya tim, kita punya rekan guru, rekan komite, rekan wali murid, itu kita berkolaborasi dengan mereka untuk menyelesaikan kasus tersebut. Menurut saya itu adalah hal yang sangat mempermudah untuk menyelesaikan kasus yang kita hadapi, berkolaborasi dengan seluruh warga sekolah. Ya, berarti kunci utamanya kolaborasi. Betul. Ketika kita kolaborasi, semua hal yang berat akan menjadi mudah ringan. Seperti berat sama dipikul, ringan sama dijiji. Sama Ibu. Ini terakhir, pertanyaan terakhir saya, kira-kira dari kasus yang selama ini Ibu hadapi mengenai dilema etika ini, nilai kebajikan, kira-kira hikmah atau pelajaran yang berharga seperti apa yang pernah diperoleh dari kasus tersebut? Dari kasus tersebut, hikmah yang saya hadapi yang pertama itu dengan dilema etika, dengan moral kebajikan itu, kita lebih bisa mempererat dengan seluruh warga sekolah. Kemudian juga hikmah juga bagi saya sendiri, bisa lebih memupuk kesabaran saya untuk menghadapi segala permasalahan yang ada di sekolah. Sehingga dengan lebih sabar kita akan lebih unik atau lebih tepat dalam mengambil keputusan, sehingga tidak secara gegabah, tidak merugikan orang lain, dan keputusan tersebut akan bermanfaat untuk semua pihak, terutama untuk seluruh warga sekolah satuan pendidikan. Berarti hikmah yang sangat berharga itu saya terima
Selamat siang Ibu, bagaimana kabarnya? Selamat siang, baik-baik saja, alhamdulillah. Alhamdulillah. Maaf Ibu, saya mau meminta waktunya, mohon mengganggu sebentar. Saya CGP angkatan 10. Nah, dalam kegiatan CGP ini saya diberi tugas di modul 3.1 untuk membuat demonstrasi kontekstual yang berkenaan dengan dilema etika. Sehingga dalam kegiatan tersebut saya mengganggu waktu Ibu untuk melakukan wawancara di sekolahan Ibu berkenaan dengan Ibu sebagai pemimpin di SD Negeri Penyarang 1. Ada waktu Ibu? Ada waktu ya, silakan. Terima kasih. Begini, ketika sebagai pemimpin di sekolahan, tentunya di sekolah Ibu sering menghadapi kondisi atau situasi di mana ada kasus dua hal yang sama-sama memiliki nilai kebenaran, sama-sama benar dan sama-sama penting. Menurut Ibu, bagaimana Ibu cara mengidentifikasi kasus-kasus yang menurut Ibu itu sebagai dilema etika atau rujukan moral yang keduanya itu sama-sama benar gitu. Terima kasih Mbak Tuti. Seperti kasus dilema ya, etika yang ditandai dengan adanya pilihan yang sama-sama benar. Dalam kasus ini pun tidak ada rujukan moral, dikarenakan tidak ada pelanggaran yang terjadi, sehingga dalam mengidentifikasi kita perlu ditinjau lagi dari setiap kasus yang terjadi, begitu Mbak. Iya, baik Mas. Jadi sebenarnya kasus yang dihadapi tidak ada yang melanggar moral gitu, tapi kedua-duanya itu memang memiliki nilai kebajikan yang sama-sama benarnya, begitu ya Bu. Iya, Nah, ketika menghadapi kondisi yang dalam hal itu memiliki nilai sama-sama benar atau memiliki nilai kebajikan yang baik, bagaimana Ibu dalam mengambil keputusan tersebut? Dalam mengambil keputusan, saya itu bermusyawarah bersama teman-teman guru, juga tenaga pendidik di sekolah dalam mengambil keputusan bersama. Iya, berarti Ibu selalu melaksanakan musyawarah dulu nih bersama rekan-rekan sesekolahan gitu. Iya betul sekali. Nah, ketika musyawarah tersebut, ketika mengambil keputusan tersebut, kira-kira Ibu langkah-langkah yang dilakukan apa saja selama ini Ibu? Langkah-langkah yang diambil ya dengan cara musyawarah mufakat bersama seluruh anggota di sekolah kami. Nah, berarti setiap menghadapi masalah tentunya Ibu selalu memusyawarahkan keputusannya dengan anggota di warga sekolah itu tersebut Ibu. Ya betul. Nah, menurut Ibu ketika kegiatan musyawarah tersebut, hal yang paling efektif, yang paling benar dalam pengambilan keputusan yang berkenaan dengan kasus dilema etika atau dilema etika yang menghadapi kasus itu memiliki nilai kebenaran yang sama, itu hal efektif yang menurut Ibu anggap benar itu seperti apa? Hal efektif yang dianggap benar dalam pengambilan keputusannya dengan adanya komunikasi terbuka dengan seluruh warga sekolah tentunya dengan melibatkan orang tua juga. Ya, betul sekali Mbak. Kemudian komite juga guru mapel dan ya semua anggota sekolah. Ya betul, berarti semuanya melakukan kolaborasi di sini Ibu ya. Jadi betul. Ibu mementingkan kolaborasi semua warga sekolah dalam pengambilan keputusan itu. Betul. Nah, dalam kegiatan tersebut tentunya ada tantangan khusus, tantangan tersendiri di hati nurani Ibu. Itu kira-kira tantangan apa yang Ibu hadapi ketika pengambilan keputusan di sekolah Ibu? Tantangan yang dihadapi adalah kurangnya SDM atau sumber daya manusia dan pendidikan yang rendah, tentang pentingnya sebuah pendidikan, khususnya pendidikan di sekolah dasar. Berarti di
warga, mungkin di warga sekelilingnya masih SDM-nya masih kualifikasinya masih belum tinggi, kemudian tenaga pendidiknya juga kurang memadai gitu, kurang lengkap gitu. Apakah dalam pengambilan keputusan tersebut Ibu memiliki jadwal khusus untuk mengambil keputusan atau langsung diselesaikan pada tempat kejadian itu? Seperti apa? Dalam kasus ini tidak dijadwalkan, ya, yang dikhususkan karena prosesnya langsung dikoordinasikan dengan pihak-pihak yang terlibat mestinya. Oh iya, berarti luar biasa ya Ibu, setiap pengambilan keputusan tidak mendadak, tidak serta-merta ya. Berarti semuanya diprogram, direncana sehingga keputusan yang Ibu ambil itu tidak salah dalam langkah gitu. Kemudian dari langkah-langkah tadi, apakah faktor yang sekiranya Ibu anggap itu mempermudah dalam pengambilan keputusan? Faktor apa yang mempermudah Ibu dalam pengambilan keputusan dalam nilai-nilai dilema etika itu? Faktor yang mempermudah dalam pengambilan keputusan ini adalah seluruh guru SD Negeri Penyarang 2 itu semuanya dilibatkan. Oh iya, kolaborasi gitu. Ya, betul. Iya betul, memang seperti pepatah nggih, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Ketika kita semuanya kolaborasi berarti sangat mempermudah dalam pengambilan keputusan. Baik, terima kasih Ibu semuanya sudah memberikan jawaban yang luar biasa. Kemudian pertanyaan terakhir yang saya sampaikan, kira-kira hikmah atau pembelajaran yang dapat diperoleh Ibu dalam kegiatan pengambilan keputusan setiap kondisi yang Ibu hadapi itu apa saja hikmahnya? Hikmahnya dalam mengambil keputusan saya jelas mempertimbangkan nilai-nilai kebajikan, baik itu baik dan benarnya. Oh iya betul, jadi semuanya harus didasarkan sama nilai kebajikan gitu Ibu nggih. Betul sekali. Iya, terima kasih sekali Ibu sudah berkenan meluangkan waktunya untuk saya dalam menjawab beberapa pertanyaan. Semoga Ibu dan sekeluarga memperoleh kesehatan dan juga Ibu diberi kemudahan dalam melaksanakan tugas sebagai pemimpin di SD Negeri Penyarang 02. Dalam kegiatan ini saya cukupkan. Saya mengucapkan terima kasih dan saya juga mohon maaf sudah mengganggu waktunya, dan apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan sudah saya mohon maaf Ibu. Oke, sama-sama Mbak. Matur suwun, Ibu. Terima kasih sama-sama. Nggih, monggo.